Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yuri Edu menampilkan pelajaran kelas 5, tema 9, subtema 1, tentang alam di Indonesia. Kita saksikan videonya. Bentang alam di Indonesia. Materi pelajaran kelas 5, tema 9, subtema 1. Bentang alam. Bentang alam adalah pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi, seperti gunung, sawah, lembah, sungai, dan lain sebagainya, yang sekaligus merupakan suatu kesatuan. Nama lain bentang alam adalah kenampakan alam. Selain itu, bentang alam juga disebut dengan ketampakan alam. Ketampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Ketampakan alam. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yakni ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Kenampakan alam di daratan antara lain 1. Dataran rendah, 2. Dataran tinggi, 3. Gunung, 4. Pegunungan, 5. Tanjung, 6. Lembah, 7. Bukit. Kenampakan alam di perairan antara lain 1. Laut, 2. Sungai, 3. Selat, 4. Rawa, 5. Danau. Ciri-ciri kenampakan alam daratan. Kita bahas dataran rendah. Ciri dataran rendah adalah wilayah yang berada pada ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai daerah tempat tinggal penduduk. Wilayah dataran rendah juga digunakan untuk pertanian atau perkebunan yang cocok di tempat bersuhu panas. Berikutnya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki dataran luas dan datar dengan ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang dingin. Karena itu, dataran tinggi biasanya dijadikan tempat untuk menanam tumbuhan yang bisa hidup di tempat dingin seperti teh atau sayur-sayuran. Berikutnya, gunung. Berbeda dari dataran tinggi, gunung adalah wilayah yang menonjol ke atas dibandingkan wilayah di sekitarnya. Gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, kenampakan alam gunung banyak menjadi tempat penghasil batu bara atau pertambangan kabut. Wilayah gunung juga memiliki tanah yang subur dari abu vulkanik dari letusan gunung. Gunung Puncak Jaya di Papua merupakan gunung tertinggi di Indonesia, di mana ketinggiannya 4.884 meter di atas permukaan laut. Kita bahas berikutnya, pegunungan. Wilayah pegunungan adalah wilayah yang merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang berjajar lurus atau luas, yang hampir sama antara satu dengan yang lainnya. Ciri utama kenampakan alam pegunungan adalah ketinggiannya mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Contohnya pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan ini membentang sepanjang 1.650 km dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Tanjung. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke laut. Tanjung juga bisa disebut sebagai daratan yang dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Tanjung yang luas disebut juga dengan semenanjung. Tanjung berkebalikan dari teluk dan biasanya keduanya bisa ditemukan pada suatu garis pantai yang sama. Kita bahas kenampakan alam daratan, yaitu lembah. Lembah juga dikenal sebagai wilayah bentang alam yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan.
yang luasnya mulai dari beberapa kilometer persegi sampai ribuan kilometer persegi. Lembah dapat terbentuk dari beberapa proses geologis. Salah satunya adalah proses pengikisan tanah secara bertahap oleh air dan angin. Lembah klester yang umumnya berbentuk U terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu akibat erosi gletser. Selain berbentuk U, lembah juga dapat berbentuk V. Kita bahas bukit. Bukit adalah suatu bentuk wujud alam wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah yang lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun dengan ketinggian relatif rendah dibandingkan dengan gunung. Perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di suatu daerah yang cukup luas. Wilayah di antara dua bukit disebut lembah. Perbukitan memiliki peran menyerap air dari hujan dan menghasilkan mata air yang mengalir melalui sungai. Sekarang kita bahas ciri-ciri penampakan alam perairan. Yang pertama, laut. Laut ini adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan pulau yang lainnya. Laut tentunya menjadi tempat hidup banyak makhluk hidup, namun manusia juga memanfaatkan sebagai 1. Sumber garam, 2. Sebagai jalur transportasi, 3. Budidaya ikan, 4. Budidaya rumput laut. Kita bahas berikutnya sungai. Sungai adalah wilayah perairan yang ada di dataran rendah yang biasanya airnya berasal dari aliran air dataran tinggi atau gunung. Aliran air dari gunung membawa air ke bawah dan membentuk muara. Kemudian terbentuk sungai yang alirannya berakhir di lautan. Aliran air sungai bisa dimanfaatkan sebagai 1. Sumber irigasi persawahan, 2. Jalur transportasi, 3. Sumber tenaga pembangkit listrik tenaga air. Berikutnya selat. Ciri perairan laut yang disebut selat adalah letaknya berada di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Selat biasanya dijadikan sebagai 1. Jalur transportasi antara dua pulau itu, 2. Juga sebagai jalur perdagangan. Berikutnya kita bahas rawa. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air mirip eceng gondok di daerah rawa. Rawa merupakan wilayah daratan yang tergenang air, biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Wilayah rawa biasanya digunakan untuk yang pertama, hutan bakau untuk mencegah erosi pantai, 2. Untuk budidaya ikan, 3. Sumber air penduduk sekitar. Biasanya di rawa banyak terdapat tumbuhan air mirip eceng gondok. Berikutnya danau. Ciri-ciri utama danau adalah daratan luas yang cekung dan berisi air. Biasanya wilayah danau dikelilingi oleh daratan. Danau terbentuk dan berasal dari ratusan gunung berapi atau gerakan tanah. Danau sering dimanfaatkan untuk pertama, budidaya ikan atau tanaman tertentu, 2. Jadi sumber irigasi pertanian, 3. Sumber air peternakan. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.